Bayangkan zaman sebelum ada pesawat terbang, zaman ketika dunia terasa jauh lebih besar dan penuh misteri. Di tahun 1400-an dan 1800-an, para penjelajah Eropa berlayar melintasi samudera luas, didorong oleh tiga hal: emas, kejayaan, dan agama. Emas melambangkan kekayaan, rempah-rempah, sutra, dan logam mulia dari negeri yang jauh. Kejayaan menanti mereka yang kembali dari pelayaran dengan kisah petualangan dan penemuan. Nama mereka terukir dalam buku sejarah. Dan ada juga agama, keinginan untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Para penjelajah ini bukan hanya petualang. Mereka didorong oleh ambisi dan keyakinan bahwa mereka lebih unggul. Mereka merasa membawa peradaban ke seluruh dunia. Dunia yang mereka yakini bisa mereka taklukkan dan kendalikan. Keinginan untuk kaya dan terkenal sejalan dengan keinginan untuk menyebarkan agama mereka. Pelayaran itu penuh bahaya. Para pelaut menghadapi badai, penyakit, dan hal-hal yang tidak diketahui. Namun daya tarik emas, janji kejayaan, dan semangat untuk menyebarkan agama Kristen memicu tekad mereka. Ekspedisi ini menandai awal era baru, era eksplorasi, penjajahan, dan sayangnya eksploitasi. Pada abad ke-15, ketika Portugal dan Spanyol muncul sebagai kekuatan maritim utama, persaingan mereka untuk menguasai jalur perdagangan dan tanah yang baru ditemukan semakin intensif. Kedua negara yang taat beragama Katolik meminta Paus untuk mencari solusi. Mereka percaya bahwa Paus, sebagai wakil Tuhan di bumi, memiliki wewenang untuk membagi dunia di antara mereka. Pada tahun 1493, Paus Alexander VI mengeluarkan sebuah ketetapan Paus, semacam dekret resmi yang akan memiliki konsekuensi yang luas. Dokumen ini, yang dikenal sebagai Inter Caetera, menggambarkan garis khayal di Samudra Atlantik. Semua tanah yang ditemukan di sebelah barat garis ini, Paus menyatakan akan menjadi milik Spanyol. Tanah di sebelah timur akan menjadi milik Portugal. Tindakan yang tampaknya sederhana ini, yang dimaksudkan untuk mencegah konflik antara dua negara Kristen, memiliki dampak yang besar dan bertahan lama. Pada dasarnya ini membagi dunia antara dua kekuatan Eropa, mengabaikan hak dan klaim orang-orang yang sudah tinggal di tanah yang baru ditemukan ini. Perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tahun 1994 memperkuat pembagian dunia oleh Paus. Perjanjian ini secara resmi memberikan Spanyol kendali atas sebagian besar wilayah Amerika, membuka pintu bagi eksplorasi, penaklukan, dan penjajahan Spanyol atas wilayah yang luas. Portugal di sisi lain mengamankan klaimnya atas Brasil dan membangun jalur perdagangan ke Afrika dan Asia. Pembagian ini memiliki dampak yang besar pada jalannya sejarah. Ini membentuk lanskap linguistik, budaya, dan agama di Amerika, dan memengaruhi pola perdagangan global selama berabad-abad yang akan datang. Meskipun tampaknya ide yang bagus pada saat itu, Perjanjian Tordesillas secara efektif membungkam suara penduduk asli yang sudah mendiami tanah ini. Perjanjian itu juga memicu persaingan dan konflik lebih lanjut. Kekuatan Eropa lainnya, yang ingin mengklaim bagian mereka dari kekayaan dunia, menantang monopoli Spanyol dan Portugal. Hal ini menyebabkan eksplorasi lebih lanjut, penjajahan, dan akhirnya pembagian Afrika dan Asia di antara kekuatan-kekuatan Eropa. Eksplorasi Eropa, didorong oleh pengejaran emas, kejayaan, dan penyebaran agama, memiliki dampak yang menghancurkan di banyak bagian dunia, khususnya di Amerika. Kedatangan orang Eropa membawa serta penyakit seperti cacar yang menghancurkan penduduk asli. Para konkistador didorong oleh rasa haus mereka akan emas dan perak, seringkali dengan brutal menaklukkan penduduk asli. Pengenalan perdagangan budak transatlantik, akibat langsung dari pencarian tenaga kerja dan sumber daya, membawa penderitaan yang tak terhitung bagi jutaan orang Afrika yang secara paksa diangkut ke Amerika. Budaya, bahasa, dan tradisi asli dihilang dan seringkali hilang selamanya, karena kekuatan Eropa memaksakan kepercayaan dan sistem pemerintahan mereka sendiri. Warisan periode ini kompleks dan beragam. Meskipun menyebabkan kemajuan dalam navigasi, kartografi, dan pertukaran budaya, hal itu juga mengakibatkan eksploitasi yang meluas, perbudakan, dan penghancuran seluruh peradaban. Pengejaran emas, kejayaan, dan penyebaran agama, meskipun tampak mulia di permukaan, seringkali menutupi keserakahan, ambisi, dan ketidakpedulian yang mendalam terhadap hak dan kemanusiaan orang lain.